Halo teman-teman yang budiman, balik lagi ke Dishes Issues. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik aja dan tetap sehat walaupun stay di rumah. Sekarang hari Senin, aku mau ngucapin semangat Senin. Oke, nggak perlu berlama-lama. Hari ini aku mau menjelaskan informasi yang bagi aku penting untuk kalian ketahui mengenai au pair. Jadi aku bakalan bikin videonya singkat, padat, dan sejelas mungkin. Mungkin aku akan mengurangi editan. Jadi untuk menghemat waktu, langsung aja kita bahas topik kali ini adalah mengenai bagaimana caranya memikat hati host family. Oke, mungkin bagi kalian sekarang ini yang dalam masa pencarian host family, lagi menunggu masa-masa match, atau bagi kalian yang masih berjuang bikin profile, kalian masih di tahap yang maju mundur kali ya. Gimana nih aku berangkat apa enggak tahun ini, karena situasinya lagi kayak gini. Emang apa ada kemungkinan host family di Eropa mau ngambil au pair dari Indonesia Dan sebagainya. Mungkin itu banyak pertanyaan negatif yang berkecamuk di pikiran kalian. Aku ngerti banget, tapi nggak ada salahnya buat kita untuk stay positif, karena keadaan sekarang itu nggak menutup kemungkinan buat host family tetap nyari au pair dari negaranya masing-masing. Jadi ya mau nggak mau kan kalian harus tetap berjuang supaya profil kalian itu tetap aktif dan masih bisa masuk dalam daftar pencarian gitu. Kalau misalkan kalian jarang aktif di situs atau platform penyedia host family dan au pair itu, kalau misalkan searching itu bakalan nggak muncul di halaman awal kayak gitu kan. Biasanya dilihat dari yang last login atau yang login terakhir, atau status aktifnya kapan terakhir aktif menggunakan situs tersebut. Makanya saran dari aku buat kalian yang masih mencari host family, langkah pertama adalah sabar dan tetap aktif dalam situs pencarian. Langkah yang berikutnya adalah membuat profil semenarik mungkin. Untuk profilnya sendiri kayaknya aku udah pernah bahas di video yang ini, atau enggak di video yang ini juga, karena di situ di profil itu pasti bakalan ada Dear Family Letter. Di situ sedikit banyak akan mengungkapkan profil kalian seperti apa, atau kepribadian kalian seperti apa, kelebihan, hobi, keahlian, apa yang kalian janjikan, apa yang kalian inginkan setelah menjadi au pair, dan sebagainya. Nah, tipsnya saat mengisi profil itu, misalkan kalian nggak pede dengan bahasa Inggris kalian, atau kalian misalnya nggak yakin grammar di Google Translate itu benar, kalian bisa banget pakai situs yang namanya grammarly.com. Jadi itu kalian bisa install extensionnya di browser kalian, misalkan di Google Chrome. Terus kalian tinggal ketik aja. Jadi setelah kalian translate ke Google Translate itu, terus kalian buka extensionnya grammarly.com itu, kalian bisa copy paste itu ke halamannya Grammarly. Habis itu kalian pilih tujuan kalian, misalnya buat scientific, penulisan scientific kayak paper, academic writing, buat ngelamar kerja atau apa. Di situ tuh biasanya ada pilihannya. Ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi seperti biasa untuk anak kos di Eropa ini, saya memang pecinta gratisan. #self-proud. Jangan khawatir, itu nanti ada opsi-opsinya kok. Kalian bisa tahu mana aja grammar yang bisa diperbaiki, dan untuk membuat kalimat kalian tuh lebih efisien. Jadi nggak bertele-tele gitu loh untuk memperkenalkan diri di profile. Terus kalian masih bertanya-tanya lagi, emangnya apa aja sih yang harus aku tampilin di profile itu? basicnya sih memang perkenalan diri, hobi kalian apa, terus alasan kenapa kalian mau menjadi au pair. Tips untuk menuliskan alasan jadi au pair adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa kalian hubungkan dengan tujuan dari program au pair itu sendiri, yakni sebagai cultural exchange program. Kalian bisa tuliskan karena kalian memiliki ketertarikan untuk belajar bahasa dan budaya dari suatu negara, dan sebagai gantinya kalian ingin membantu mempromosikan kebudayaan dari negara kalian sendiri, kemudian ingin meningkatkan kemampuan bahasa asing atau bahasa Inggris,
ingin belajar hidup mandiri, ingin belajar parenting, dan menambah ilmu dalam merawat anak, serta menambah life skill untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kalau kalian misalkan ragu, kalian bisa googling template ya, atau dengan kata lain contoh, nyontek Dear Family Letter itu di Google, tapi dicontek modelnya aja. Jadi jangan sama plek ketiplek terus cuman ganti nama sama keterangan aja sekolah di mana gitu, enggak ya, soalnya mereka itu pasti benar-benar baca. Yes, namanya aja mau ngundang orang ke rumah ya, masa kita nggak mau tahu luar dalamnya. Sekarang emang risky banget gitu loh ngundang orang yang kita nggak ngerti sama sekali, apalagi dari belahan dunia yang lain, terus cuman pakai kata-kata doang, itu kan emang agak rawan. Makanya itu kalaupun kalian copy paste, perhatiin bener-bener. Kalau kalian nggak ngerti, terjemahin lagi ke Google Translate, terus habis gitu pelajari satu persatu itu modelnya kayak gimana. Misalkan strukturnya modelnya adalah perkenalan diri dulu, terus menonjolkan bakat dan keahlian, baru hobi, atau perkenalan diri dulu, hobi, prestasi, riwayat sekolah dan sebagainya. Itu kalian bisa ganti-ganti sendiri kayak gitu loh. Jadi jangan khawatir, itu semuanya nggak baku, jadi tergantung kenyamanan kalian aja kayak gimana. Nah, kalau udah, aku saranin ini Dear Family Letter atau profile ini atau perkenalan diri ini kalian simpen di dokumen, di notepad atau mau di Microsoft Word, itu terserah. Setelah itu kalian ya baca berulang-ulang, biar kalau kalian nantinya interview itu kalian udah hafal gitu, tapi bukan sekedar hafal, istilahnya kalian bisa menjiwai gitu loh. Nah, terus setelah kalian bikin profile Dear Family Letter itu meyakinkan, selanjutnya foto itu penting. Aku juga udah sering bilang di beberapa video, tampilin gitu foto yang bareng anak-anak, misalkan adik kalian atau saudara, tetangga gitu, atau juga sama hewan, karena kan kebanyakan host family juga punya binatang peliharaan. Jadi ya biar nunjukin kalau kalian itu punya sisi yang caring atau perhatian sama binatang. Itu bagi kalian yang mau loh ya tinggal sama binatang atau mengurus binatang. Kalau kalian nggak mau ya kalian tinggal centang di pilihannya di profile itu, kalian nggak mau tinggal sama keluarga yang punya hewan peliharaan, ya itu terserah kalian gitu. Setelah kalian melakukan pencarian host family, pastiin tanggalnya dan sebagainya, terus kalian mulai tuh kan spamming namanya, tapi jangan benar-benar spam. Jadi memang ada batasnya per hari itu di situs penyedia host family dan au pair itu emang ada limitasinya, tiap hari berapa banyak surat yang bisa dikirimin kalau kalian bukan member premium dan sebagainya. Kalian harus tetap mengikuti aturan ya. Jadi kalau kalian nulis Dear Family Letter udah disimpan di dokumen, terus mau copy paste, jangan lupa ganti nama sapaan keluarganya. Itu penting banget. Aku udah sering banget ketolak gara-gara lupa dong. Aku bener-bener yang sempet frustasi. Aku pernah jelasin di video awal aku yang ini. Awal-awal itu aku sampai 2 tahun belum dapat host family. Jadi aku sampai di titik dimana aku spamming, yang aku bikin daftar juga nama keluarga, negaranya di mana, punya anak berapa, kayak gitu. Terus kalian bisa juga bikin ini di Excel ya. Jadi aku pernah dengar cerita dari teman-teman di grup WhatsApp aku, mereka bikin di Excel, itu sama persis kayak aku dulu, cuman aku tulis tangan manual. Jadi nama keluarganya siapa, tinggalnya di mana, anggota keluarganya berapa, mau mulai start kapan, dan pocket money. Udah itu aku bikin tabel kayak gitu. Terus tiap hari itu banyak yang negatif gitu. Aku sempet ngecek lagi send items aku atau kotak keluar aku, ternyata ada 3 keluarga yang namanya belum aku ganti. What? Malu banget kalau dipikir. Ya ampun, dodol banget ya. Karena emang udah sefrustasi itu atau secapek itu. Terus juga komputer kadang kan lemot tuh internetnya. Makanya buat kalian yang mau spamming, usahain setelah kirim itu dikasih jeda ya. Dikasih jeda 5 menit, kalian tunggu buat nonton YouTube atau aktivitas yang lain. Jangan kayak aku kayak klik kayak gitu tuh. Kalau di saat
situsnya crash atau internetnya nggak bagus, itu bakalan lumayan sia-sia. Jadi kalian harus benar-benar sabar emang ya, sampai mereka bales dengan positive reply. Setelah positive reply, emang gak jarang host family itu kayak cuman PHP. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka cuman mau cepet aja, jadi banyak banget lamaran yang datang ke mereka itu cuman diklik positive reply tanpa ada surat pengantar atau cover letternya. Nggak apa-apa, sabar aja. Jadi kalian juga tetap kalau dikirimin itu tetap aja kasihin positive reply balik pakai cover letter. Terus aku udah bilang ya, beda Dear Family letter yang ada di profile dan Dear Family letter yang personal. Personalnya itu ya kalian harus menyebutkan kalimat sapaan yang di atas itu Dear Family siapa itu harus diganti. Terus setelah perkenalan diri di kalimat utama, nama saya Dista bla 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 bla, itu aku sangat menyarankan sekali setelah perkenalan diri kalian melihat lagi struktur keluarganya seperti apa. Misalnya anaknya 2, namanya siapa disebut, misalkan Julia dan Anna, kalian sebut, wah saya tertarik sekali untuk menemani Julia dan Anna sepulang sekolah karena saya tahu mereka hobinya menari, kebetulan saya juga hobi menari, atau ya dikarang peres-peres tipis gitulah ya. Pokoknya intinya kait-kaitin gitu. Di situ keluarga juga bakalan tahu kalau kalian itu interestnya benar-benar, jadi nggak cuman baca sekilas cuman pengen ke luar negeri aja gitu, istilahnya cuman pengen dapet keluarga aja, tapi kalian benar-benar punya fokus sama keluarga itu, punya perhatian khusus. Mereka juga pasti bakalan mengapresiasi. Setelah keluarga mendapatkan positive reply dan menentukan jadwal untuk interview, kalian jangan iya-iya aja. Ini berhubungan dengan time zone di Indonesia ya. Ini nanti ngefek ke kualitas interview kalian. Jadi kalau misalkan kalian kurang nyaman sama jamnya, sekali lagi jangan sungkan untuk bilang maaf nggak bisa. Pokoknya senyaman kalian, jangan sampai nanti ada background suara atau kalian mengganggu anggota keluarga di rumah atau tabrakan sama aktivitas kalian yang lainnya, oke? Dan kalaupun kalian misalkan nyaman untuk berbagi di WhatsApp, ya udah langsung aja kalian add di WhatsApp. Tapi kalau kalian kurang nyaman ya di Skype atau apa gitu. Biasanya kan kalau di WhatsApp itu lebih bersifat personal. Kalian juga harus tetap jaim ya, sampai tinggal sama mereka pun kalian harus tetap jaga image, walaupun harus menjadi diri sendiri, tapi tahan-tahan dalam koridor yang baik dan benar, oke? Terus, aduh kebanyakan ngoceh ya, mohon maaf teman-teman. Yang penting ini informatif. Aku harap ini informatif banget, jadi please jangan skip. Ketika kalian mau interview, utamain ya, karena sebagai orang yang jaim, ya nggak mesti formal kayak aku, kayak gini nih, nggak perlu. Cuman yang penting rapi, terus backgroundnya jelas, pencahayaannya oke. Kalian pakai kamera jadul atau segala macam nggak masalah, mereka nggak bakalan ngejudge. Yang penting kualitas sinyalnya oke. Dan itu beneran ngefek, karena kalau lancar komunikasinya itu nggak pakai yang maaf kayak gitu, nggak pakai acara nyela-nyela dan nyendat, itu juga kita makin tenang, nggak pakai nervous saya. Nah, pertama-tama setelah kalian mulai interview ya, setelah set semuanya rapi, terus sinyalnya oke dan segala macem, jangan lupa langsung halo kayak gitu, maksudnya yang ceria dan antusias. Aku tahu kalian nervous banget guys gitu. Kalau kalian masih nervous banget nanti menjelang interview, jangan ragu, jangan bimbang, langsung chat aku ya. Kalian bisa hubungin aku di description box, nanti aku tampilin linknya grup WhatsApp bagi kalian yang mau tanya diskusi gimana. Aku bakalan welcome. Tapi sabar-sabar aja, mungkin aku bakalan let respond, oke? Di saat kalian udah memberikan kata-kata kalian tertarik sama host family, maka di saat itulah bisa jadi nasib kalian ke setahun ke depan bakalan diuji gitu. Oke, teman-teman, terima kasih udah mendengarin cuap-cuap aku hari ini. Semoga kalian mendapatkan informasi, motivasi, dan terhibur. And for you guys who are still looking for host family, aku harap kalian masih semangat dan terus berjuang. And I'll see you guys on the next video. Thank you for watching and I wish you good luck.
Bye bye.